Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog menanti bukti baru Prabowo yang akan berlangsung untuk sidang ketiga MK hari ini. Dan sudah hadir Gun Gun Herianto, dosen umum komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. Mas Gun Gun, tadi sudah saya tanyakan kepada Mas Ikrar ini, bagaimana Anda mengomentari bukti-bukti dan saksi yang sudah berlangsung di sidang sebelumnya, di sidang kedua? Ini Anda melihatnya cukup meyakinkan atau sama dengan Mas Ikrar ini? Iya, saya melihat, saya akan mengikuti ya persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi dari beragam sumber. Dan saya melihat memang saksi-saksi yang ditampilin dalam konteks persidangan kemarin sangat tidak meyakinkan atau mungkin belum meyakinkan kalau bisa kita katakan terlalu prematur juga untuk menyimpulkan. Tetapi bahwa pada sidang kedua kemarin itu, saksi-saksi yang mencoba untuk dihadirkan oleh kubu Prabowo Hatta itu masih dalam tataran yang menurut saya tidak bisa menunjukkan semacam bukti verifikatif ya. Kalau semacam clipping-clipping koran dan kemudian mendengar dan segala macam itu kan belum secara legal formalistik itu belum meyakinkan menurut saya, baik majelis hakim maupun tentu publik yang kemudian menyimak ya persidangan dan punya ekspektasi bahwa kejutan-kejutan yang dijanjikan oleh kubu Prabowo Hatta itu terkonfirmasi di ruang persidangan. Karena ini kan panggung yang sifatnya pendekatan legal formalistik, artinya butuh data-data, butuh alat bukti dan segala macamnya, dan itu seharusnya kemudian yang banyak membantu proses elaborasi dari petitum ya, petitum yang kemudian sejak awal kan disampaikan. Dari sidang pertama kan kita bisa lihat kurang sinkronnya antara petitum dengan posita gitu ya, antara tuntutan dengan dalil dan elaborasi dari dalil-dalil itu. Ini kan penting dalam konteks sebetulnya meyakinkan terutama klaim-klaim. Klaim misalnya soal kecurangan pemilu, ya kan? Baik itu soal rekapitulasi suara. Kemudian juga soal misalnya pemilu yang cacat hukum. Dan ini kan butuh bukti-bukti, bahkan bukti itu harusnya bukti bertingkat gitu ya. Dari kalau kita bicara rekapitulasi misalnya klaim penambahan suara Prabowo 5 juta dari 60 ke 62 ke 67, kemudian turunnya suara Jokowi dari 70 ke 66. Ini kan bukan hanya semata-mata data kuantitatif, tetapi harus semacam data yang verifikatif itu. Terus misalnya salah satu di antara petitum mereka itu kan ingin membatalkan proses misalnya keputusan KPU 535 soal rekapitulasi suara sah nasional dan 536 soal penetapan capres-cawapres terpilih. Dan ini kan nggak bisa wacana. Boleh ada pernyataan politik, tetapi ini kan sudah masuk di ranah hukum. Contoh misalnya di sidang pertama, kenapa Pak Prabowo lebih banyak mengelaborasi pidato politik gitu, soal misalnya intervensi asing gitu ya. Ini kan pernyataan politik. Kalau pernyataan hukum itu bukan hanya pernyataan tetapi didukung oleh data atau bukti. Kemudian misalnya soal kekerasan, pembakaran beberapa rumah misalnya elit partai yang di daerah. Ini nggak bisa. Jadi ini harus dibedakan. Panggung Mahkamah Konstitusi adalah panggung hukum, sehingga kemudian data termasuk juga informasi yang menjadi resources mereka tentu adalah resources yang legal formalistik, bukan lagi membangun public discourse. Ya, saya paham bahwa memang dalam konteks strategi pasti ada dua, strategi di wilayah hukum dan strategi di wilayah politik, seperti halnya sekarang dia melakukan banyak sekali instrumen, misalnya ke Mahkamah Konstitusi, ke DKPP untuk etis, ke Barreskrim misalnya untuk pidana, dan Ombudsman. Ya, ini kan mereka tempuh semua. Jadi jalur politik dan jalur hukum mereka tempuh, tetapi menurut saya porsi itu menjadi penting. Misalnya Mahkamah Konstitusi itu harusnya adalah porsinya hukum, bukan gimmick panggung politik. Oke, berarti tidak ada hubungannya dengan demam panggung begitu. Memang bukti-buktinya sama sekali tidak menyentuh. Nggak bisa dong, kan sejak awal mereka sudah menyiapkan saksi. Misalnya Pak Ikrar, Pak ini gitu ya misalnya. Pasti kan sejak awal by design. Artinya mereka dijadikan saksi karena mereka dianggap tahu di mana, kapan peristiwa itu terjadi. Gitu ya. Bukan kemudian mereka mendengar atau mereka kemudian menganalisis teks misalnya. Ini dua hal yang berbeda. Oke, kira-kira Mas Ikrar ini ya, bukti apa sih nanti yang bisa dihadirkan di persidangan yang bisa mengubah pandangan masyarakat bahkan hakim Mahkamah Konstitusi itu terkait dari sidang kemarin begitu? Ya, ini yang menjadi sesuatu yang sangat sulit ya, karena mereka juga tidak mungkin kemudian menampilkan saksi-saksi baru ya, yang kemudian sebagai penambah dari saksi yang ada. Satu, kedua,
apakah kemudian mereka juga punya bukti-bukti. Kenapa demikian? Kenapa faktor bukti ini menjadi satu yang sangat dipertanyakan orang ya? Karena kita lihat aja dari sequence-nya ya. Pertama mereka mengatakan bahwa kita punya bukti sampai 16 kontainer ya. Dan kita akan membawa dengan 10 truk ya. Kemudian juga kita membawa dengan 4 kendaraan lapis baja. Ini kita lihat dari sequence-nya ya. Kemudian tiba-tiba yang diajukan cuma berapa puluhan lembar, kemudian bertambah menjadi ratusan lembar. Ya, ini nih yang kalau kita lihat dari sisi gugatan. Nah, itu kalau kita perhatikan dari sisi situ saja, di situ menunjukkan betapa mereka memang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat. Ketika misalnya tuntutan mereka diminta diperbaiki ya oleh hakim, kemudian yang diajukan adalah kemudian tuntutan baru ya. Jadi di situ menunjukkan betapa bagaimana mereka seharusnya serius memperkuat bukti yang ada ya, atau kemudian tuntutan yang ada. Ini yang buat saya menjadi satu tanda tanya besar ya. Makanya tidak heran kalau kemudian sebuah media di Jakarta, media nasional di Jakarta mengatakan dengan judul yang sangat bombastis ya, bahwa tuntutan atau gugatan itu memang di ujung tanduk. Kenapa di ujung tanduk? Karena memang tidak ada yang bisa kemudian membuktikan itu menjadi sebuah yang kemudian bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dan saya melihat, saya melihat bahwa untuk memperjelas, menambah jadi penjelasan dari Bung Gun tadi ya, bahwa mereka berupaya bukan cuma dari segi hukum, dari segi etik, dari segi pidana kemudian ya, dan kemudian ditambah lagi ada misalnya ancaman penculikan terhadap anggota KPU ya, dan kemudian juga ada juga yang ancaman untuk mengerahkan massa kalau kemudian mereka gagal di MK. Itu hal semacam itu menurut saya kalau dalam bahasa politiknya maksa bahwa Prabowo yang harus menjadi pemenang Pilpres ini. Saya bisa melihat ya bagaimana angka tadi ya berubah dari 62 menjadi 67, kemudian yang ini dari 70 menjadi 66 dan maksa bahwa angka mereka lah yang paling benar. Kan itu nggak masuk akal. Kemudian udah gitu juga ada langkah-langkah bagaimana menganulir bahwa Jokowi JK itu tidak pantas untuk maju menjadi capres dan cawapres. Itu yang buat saya hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi lagi-lagi ini adalah satu pembelajaran politik dalam proses perkembangan demokrasi kita. Baik, nanti kita di segmen selanjutnya ini akan membahas kira-kira akan kemanakah arah putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah sudah tertebak begitu atau bagaimana, nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami pemirsa.